Kebahagiaan yang saya rasakan itu adalah saya melihat anak saya, bisa melihat anak saya senyum. Dan saya bisa membahagiakan dia ibaratnya. Saya selalu bilang sama dia, kamu harus lebih dari yang punya bapak. Perkenalkan, nama saya Lisda Silaban, umur saya 41 tahun. Inilah kisah hidup saya. Menjadi seorang single mother rasanya sangat sakit. Sakitnya harus berjuang sendiri buat anak. Karena saya bilang berjuang sendiri, ya saya yang bekerja sendiri, saya yang mengurus anak sendiri, saya yang segalanya lah saya sendiri. Suami saya pergi sejak 10 tahun yang lalu. Mama itu orangnya pekerja keras, walaupun cerewet, tapi itu demi Rani juga, biar kedepannya lebih baik lagi. Mama itu adalah sosok mama yang kuat karena bekerja sendiri, melakukan apa-apa sendiri, membesarkan Rani juga sendiri. Ya walaupun gak ada suami, gak ada bapak, walaupun cuman berdua, rasanya bahagia karena saling melengkapi gitu. Awal kejadian saya sakit pas bulan 5 tahun 2021. Awalnya saya mengalami pendarahan dan di situ saya kaget. Saya langsung ke kamar mandi. Di saat saya lihat bukan cuma darah tapi ada beberapa kayak gumpalan darah begitu. Nah pada waktu itu ini mungkin karena capek. Nah seiring berjalannya pendarahan itu terus menerus. Setelah bulan 9 jam 9 malam saya mau tidur. Di situ saya bersiap mau tidur, saya mau pasang kaki, saya langsung mengalami pendarahan yang sangat banyak. Pas waktu itu saya langsung lari ke kamar mandi. Mulai jam 9 sampai jam 12 saya duduk terus di kamar mandi sambil saya minta tolong sama Tuhan. Tuhan, apa ini? Ini saya mau tidur. Saya hanya minta tolong dan teriak sama Tuhan. Tuhan tolong berhentikan ini pendarahan saya. Oke Tuhan, saya mau berobat, nggak apa-apa saya berobat besok. Tapi saya harus tidur, ini udah malam. Saya hanya teriak dan nangis sama Tuhan waktu itu Pak. Jam 6 pagi saya bangun, tiba-tiba saya langsung ke kamar mandi. Di kamar mandi itu saya mengeluarkan gumpalan darah yang sangat besar, kayak anak kembar 2 gitu. Di situ saya langsung dilarikan ke rumah sakit Hosana. Di rumah sakit Hosana itu HB saya langsung rendah. Saya disuntik langsung supaya tidak terjadi pendarahan terus. Pendarahan di ibu sangat tebal. Kita nggak berani, cuman kita udah ambil sampelnya untuk di lab untuk memastikan ini ganas atau tidak. Bu Lisda, ini hasil labnya udah keluar. Waktu itu saya izin setengah hari kerja. Saya langsung bawa hasil labnya ini dari rumah sakit Hosana ke tempat saya kerja. Saya langsung kejar dokter saya tempat bekerja. Saya bilang, dok tolong periksa hasil lab saya udah keluar. Wah kakak udah kanker serviks stadium 2A. Jadi kakak harus USG semua. Saya langsung diangkat rahim. Jadi pas udah tahu seperti itu, harus angkat rahim, harus kemo, harus ini. Saya benar-benar di rumah itu nggak bisa ngomong apa-apa. Waktu itu saya nangis, saya jadi-jadinya Pak. Kalau saya mati bagaimana anak saya? Anak saya sama siapa? Saya merasa putus asa waktu itu. Nggak ada yang mendampingi saya, nggak ada yang menguatkan saya. Saya berjalan sendiri. Saya mengikuti semua proses dokter semua ke sana kemari. Dengan rumah sakit yang begitu besar, saya sendiri ke sana. Jadi waktu itu mama sedang lihat di Google tentang penyakitnya. Terus pas tahu kanker, saya ngeliat di HP mama kalau mama kena kanker. Perasaan aku pas aku tahu mama kanker adalah sedih. Kok mama bisa kena kanker gitu. Mikirnya karena kan aku cuma punya mama, bapak nggak ada gitu. Jadi aku sedih pas tau mama kanker. Aku takut mamaku meninggal. Karena mamaku meninggal aku nggak punya siapa-siapa lagi. Karena bapak nggak bertanggung jawab atas hidup aku. Aku berdoa sendiri di kamar, Tuhan
kekuatan untuk bisa melewati sakit penyakitnya. Saat mama pergi sendiri, Engkau tetap menyertai mama, Tuhan. Setelah saya di rumah sakit, ada hamba Tuhan berdoa buat saya. Pada waktu itu, hambanya bilang, saya harus mengampuni suami saya dan kedua orang tuanya. Dan pada saat saya didoakan, saya merasa Tuhan menjamah hati saya dan membuka hati saya untuk memang benar-benar untuk mengampuni suami dan orang tuanya. Dan saya merasa bahwa ini saatnya, ini waktunya saya melepaskan pengampunan buat suami dan kedua orang tuanya yang selama ini saya menyimpan akar kepahitan. Setelah saya mengampuni suami saya, benar-benar melepaskan pengampunan buat suami saya, hati saya merasa sukacita, damai sejahtera, seakan-akan lepas semua beban saya. Dengan menghadapi persoalan ini, saya sudah kayaknya udah enjoy, udah merasa ada harapan baru, semangat gitu. Setelah saya melepaskan pengampunan itu, saya merasa segala urusan saya ibaratnya ke rumah sakit lancar semua, proses perobatan saya lancar semua, kekuatan Tuhan tambahkan dalam hidup saya, di mana saya tadinya sudah putus asa, tapi dengan saya melepaskan pengampunan itu, saya ada kekuatan baru, ada semangat baru dari Tuhan. Karena memang benar di saat saya mengampuni, saya mendapatkan sukacita dari Tuhan. Tuhan ada dan Tuhan mengasihi saya. Saya menyadari dengan semua kejadian yang saya alami adalah proses Tuhan dalam hidup saya. Dia membentuk saya supaya menjadi pribadi yang lebih baik, khususnya bisa mengampuni.